Salah satu kelenjar penting di dalam tubuh manusia adalah kelenjar pankreas. Pankreas bisa berperan sebagai eksokrin karena menghasilkan enzim pencernaan, berperan juga sebagai endokrin karena menghasilkan hormon. Di dalam pankreas terdapat 3 sel penting untuk menghasilkan hormon, yaitu sel alfa berperan menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Dengan kata lain, hormon glukagon ini berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah dan proses ini disebut sebagai glikogenisis. Berikutnya yaitu sel beta berperan menghasilkan hormon insulin. Dan insulin ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen atau berperan untuk menurunkan kadar gula darah. Proses ini disebut dengan glikogenesis. Sel berikutnya adalah sel delta, berfungsi untuk menghasilkan hormon somatostatin, berperan untuk menghambat glukagon dan insulin. Kadar gula darah normal pada manusia yaitu 80 mg per 100 mg. Sedangkan bagi orang yang berpuasa, kadar gula darahnya turun hingga 60 sampai 70 mg per 100 mg. Kadar gula darah manusia bisa naik hingga 120 sampai 130 mg per 100 ml setelah makan. Dan kadar gula darah terendah pada manusia adalah pada saat pagi hari. Kelebihan gula darah disebut sebagai hiperglikemia, dan kelebihan gula darah ini akan dibuang melalui urin. Kekurangan gula darah disebut sebagai hipoglikemia. Sahur dilakukan pada pagi hari ketika kadar gula darah rendah. Setelah makan sahur, kadar gula darah akan meningkat, sehingga pankreas akan mengeluarkan hormon insulin untuk menurunkannya, dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen dan disimpan dalam hati dan juga sel otot. Pada siang hari, saat puasa kadar gula darah turun sehingga pankreas mengeluarkan glukagon untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan inilah yang digunakan dalam proses oksidasi biologis di dalam sel untuk menghasilkan energi, dan energi inilah yang digunakan untuk beraktivitas pada saat kita berpuasa. Lalu, mengapa saat berbuka disunahkan mengkonsumsi yang manis-manis? Setelah menjalankan puasa seharian, kadar glukosa tubuh semakin berkurang. Dalam makanan atau minuman yang manis mengandung glukosa yang merupakan karbohidrat jenis monosakarida. Saat dikonsumsi, karbohidrat monosakarida bisa langsung diserap tanpa proses pencernaan terlebih dahulu, sehingga lebih cepat diedarkan ke dalam tubuh dan dioksidasi menjadi energi. Dan hal yang perlu diingat adalah untuk tidak mengkonsumsi atau menambah pemanis buatan. Dan itulah proses pengaturan kadar gula darah yang diatur oleh pankreas khususnya saat kita berpuasa. Berikutnya adalah empedu. Proses pembentukan cairan empedu. Empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak di sistem pencernaan, di mana ketika empedu dikeluarkan dari kandung empedu dan masuk ke usus halus, yang akan berfungsi membantu pencernaan lemak, sehingga kerja dari enzim lipase untuk mencerna lemak bisa optimal. Tentunya muncul pertanyaan dong, gimana sih cairan empedu dibuat dan dari mana sih asalnya?
Cairan empedu sebenarnya berasal dari sel darah merah atau dominan sel darah merah. Sel darah merah mengandung hemoglobin sekitar 6,5 gram sehari. Hemoglobin itu dihancurkan, yaitu modifikasi dari sel darah putih atau monosoid yang masuk ke dalam jaringan yang namanya makrofag. Ada sel darah merah yang berumur 120 hari atau 4 bulan. Bentuknya sudah tidak seperti sel darah merah seutuhnya, dan juga biasanya berfungsi untuk mengikat oksigen dan CO2-nya akan sangat berkurang. Akhirnya, makrofag akan memangsa dan akhirnya terbentuklah bilirubin sekitar 230 mg per hari. Dan ini sudah terjadi di pembuluh darah. Dan bilirubin yang berbentuk tadi akan masuk ke hati lalu disimpan di kandung empedu dalam bentuk bilirubin terkonjugasi. Dan kemudian bilirubin konjugasi akan masuk ke usus halus di proses pencernaan makanan, dan kemudian bilirubin diglukorinate akan masuk ke usus halus dan membentuk pencernaan lemak dan berlanjut ke usus besar. Bilirubin diglukorinate akan membentuk bilirubin yang dilakukan oleh bakteri. Jadi, usus besar yang akhirnya akan memetabolisme sehingga menjadi bilirubin. Kemudian diubah kembali oleh kelompok bakteri lagi menjadi unti bilinogen, dan diubah lagi oleh sekelompok bakteri, ada yang menjadi urobilin dan akan keluar menjadi feses. Jadi di dalam feses juga ada urobilin dan juga sterkobilin. Dan pada usus besar terjadi penyerapan air, dan air ini yang akan membawa bilirubin. Urobinogen dan sterkobilin akhirnya masuk ke sistem sirkulasi, menuju ke hati, menuju ke ginjal, dan memberi warna pada urin. Baiklah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.